Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Novi Magviro dari kelas Ular. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ujian praktek NLP dengan judul Sentimen Analisis Twitter Opini Film Transfer Learning menggunakan arsitektur transformer algoritma BERT. Latar belakang, Twitter merupakan salah satu media sosial yang sedang marak pada era sekarang. Twitter menjadi tempat media komunikasi dan mendapatkan informasi. Informasi pada Twitter biasanya berupa pernyataan, opini, atau komentar yang bersifat positif maupun negatif. Analisis sentimen adalah proses mendeteksi sentimen positif ataupun negatif pada suatu teks. Metode yang digunakan adalah arsitektur transformer dengan menggunakan bidirectional encoder reception from transformer atau BERT dari Google. Tujuan dan urgensi. Pertama adalah mengetahui kinerja metode transformer algoritma BERT pada sentimen opini film. Yang kedua, mengetahui tingkat akurasi yang dihasilkan oleh metode transformer algoritma BERT pada sentimen opini film. Dataset yang digunakan. Data yang digunakan adalah sentimen Twitter opini film. Data tersebut diperoleh dari GitHub dengan format data CSV. Preprocessing data. Yang pertama adalah membuat teks preprocessing yang di dalamnya berfungsi untuk menghilangkan kata noise sehingga kata bisa digunakan. Pada tahap ini menggunakan scaffolding untuk mengubah semua huruf pada kata menjadi huruf kecil, menghapus semua URL, menghapus angka, menghapus karakter tanda baca, dan menghapus white space. Preprocessing data selanjutnya adalah menentukan data training dan data testing. Pada tahap ini menggunakan 3 data, antara lain data training, data testing, dan data validasi. Namun, data training tidak diikutkan dalam proses training, hanya menggunakan data training dan data validasi saja. Ekstraksi data menggunakan kamus pretrained model dari Indo-BERT Base P2 yang akan digunakan untuk fine tuning. Di sini pada Indo-BERT akan di dalam variabel pretrained model menggunakan salah satu isi library transformer yaitu BERT tokenizer dan membuat variabel BERT tokenizer dengan menggunakan load tokenizer dari model pretrained model itu sendiri. Ekstraksi data selanjutnya adalah melihat vocabulary dari pretrained model yang telah di-load menggunakan Indo-BERT. Setelah dilihat, kamus vocab tersebut berisi 30.521 kata. Dalam vocab tersebut terdapat indeks dan word string yang akan digunakan ketika terdapat kata baru pada tahap training. Melakukan proses tokenisasi dengan mengambil data pada indeks ke-0 data frame. Di sini pengambilan data dari data ke-0 setelah dilihat semua kata pada BERT tokenizer sudah dipisah-pisah, ya betul sekali sudah dipisah-pisah, dan pada kalimat terdapat huruf besar dan tanda baca dikarenakan pemanggilan data raw. Pada kalimat di sini kenapa masih ada huruf besar, masih ada titik, karena pada perintah itu memanggilnya itu data raw, data yang belum diprocessing data. Ekstraksi data, contoh formatting input berdasarkan tokenizer BERT. Yang pertama adalah membuat variabel BERT input dengan menggunakan BERT tokenizer fungsi encode plus. Di sini, memanggil kalimat pada indeks ke-0, kalimat pertama pada teks sentimen analisis opini. Menambahkan untuk add special tokens, yaitu menambahkan token CLS pada awal kalimat dan token SEP pada akhir kalimat sesuai dengan ketentuan tokenizer pada BERT. Paddingnya itu max length. Di sini adalah menambahkan padding. Saya menggunakan zero padding ke max length yang lebih dari 50. Karena 50 ini ketentuan yang saya buat itu 50 menggunakan token pad. Jika kalimat kurang dari max length itu 50. Terus di sini truncation-nya adalah longest first. Menambahkan truncation, pemotongan kata jika kalimat lebih dari max length, lebih dari 50. Lalu return attention max, itu mengembalikan nilai attention max jika kata-kata yang dihitung attention misal menggunakan attention 1, maka attention 0 tidak akan hitung atau diabaikan saja. Lalu di sini return token type IDS yaitu true.
adalah mengembalikan nilai token type ID atau index segment embedding. Ekstraksi data yang selanjutnya adalah melakukan pengujian per kalimat. Apakah hasil model BERT ini sesuai atau tidak? Dengan menggunakan dataset mentah pemanggilan indeks ke-0 atau kalimat pertama, menggunakan data yang sudah di-processing untuk menampilkan hasil input formatting yang sudah di-tokenizer, menampilkan input IDS, yaitu indeks token pada vocabulary tokenizer, menampilkan token type indeks, yaitu menunjukkan urutan kalimat pada sequence segment embedding. Terus yang itu adalah attention marks, yaitu mengembalikan nilai 0,1. 1 artinya token yang akan di-masking atau akan yang digunakan. Sedangkan untuk 0 token itu token yang tidak di-masking atau akan diabaikan saja. Dan ternyata benar, untuk kalimat di sini, kenapa masih ada yang huruf besar? Karena pengambilan datanya data raw. Untuk tokenizer-nya itu sudah sesuai ya, karena untuk tokenizer itu pada awal kalimat akan ditambah CLS, dan untuk akhir kalimat, karena akhir kalimat di sini itu kalimat sampah, maka setelah sampah akan ada sep. Lalu untuk sisanya akan di-paddingkan atau di-zero-paddingkan, karena sudah tidak ada kata lagi. Lalu input IDS adalah untuk CLS. CLS itu berada di indeks kedua, untuk jelek itu ada di indeks ke 8302 dan seterusnya. Lalu untuk token type IDS itu di 00 kan. Untuk attention marks-nya adalah ketika yang pad itu akan dikosongkan. Dan untuk yang ada katanya akan bernilai 1. Ekstraksi data, memilih panjang sequence. Dapat dilihat grafik di atas, sebagian besar kalimat tampaknya berisi kurang dari 30 token, maka saya menentukan max length-nya adalah 30. Ekstraksi data yang selanjutnya adalah melakukan pengujian kalimat ke semua data apakah berhasil model BERT sudah sesuai atau tidak. Dengan yang pertama adalah membuat fungsi untuk menggabungkan langkah tokenisasi, menambahkan special tokens untuk keseluruhan data sebagai input formatting ke model BERT. Yang kedua adalah membuat fungsi untuk memetakan input hasil input formatting agar sesuai dengan model BERT. Ekstraksi data yang selanjutnya adalah membuat fungsi untuk iterasi pada setiap kalimat pada keseluruhan data. Model yang digunakan. BERT merupakan kepanjangan dari Bidirectional Encoder Received Station from Transformer, yakni model deep learning untuk NLP yang didasarkan pada transformer, di mana setiap elemen output terhubung ke setiap elemen input, dan bobot elemen dihitung secara dinamis berdasarkan hubungan antar elemen. Model yang digunakan adalah pada teks sentimen analisis opini film, yaitu BERT, dengan ketentuan teks harus dipecah menjadi token sebelum dimasukkan ke BERT. Kemudian token tersebut harus dipetakan ke indeks pada kosakata tokenizer yang telah di-load sebelumnya. Tokenisasi harus dilakukan oleh tokenizer yang disertakan dengan BERT. Model yang digunakan selanjutnya adalah menentukan nilai parameter untuk fine tuning. Di sini epoch-nya saya pilih 15, batch size-nya itu 32, learning rate-nya itu 5-5 atau 0,005. Melakukan input formatting menggunakan fungsi sebelumnya pada data keseluruhan data. Di sini itu pembuatan proses encode-nya. Lalu pemanggilan load pretreat model, yaitu di sini membuat variabel BERT model dengan pemanggilannya itu menggunakan BERT, lalu BERT tersebut akan diolah dengan pretreat model. Pretreat model itu di sini yang sudah ada model dari BERT itu sendiri yang terdapat 30.521 kata. Untuk nums labelnya itu 2, karena pada sentimen analisis opini film hanya mempunyai 2 kategori, yaitu sentimen positif dan sentimen negatif. Model yang digunakan, yang pertama adalah tentukan optimizer dengan learning rate tertentu. Paper aslinya menggunakan Adam Optimizer. Di sini menggunakan optimizer transfer learning keras optimizer Adam dengan learning rate-nya itu learning rate yang sudah kita buat terlebih dahulu, yaitu learning rate-nya itu 5E-5. Karena tidak menggunakan one hot,
vektor sehingga loss function dapat menggunakan sparse categorical cross entropy. Di sini untuk loss function-nya saya menggunakan sparse categorical cross entropy. Lalu dari optimizer dan loss ini akan di-compile modelnya di dalam compile yang diambil dari BERT model, compile, optimizer, dan loss-nya itu sendiri. Model yang digunakan. Proses training dari data training dan validasi menggunakan ketentuan yang sudah dibuat pada parameter fine tuning yaitu IPOH 15, batch size 32, learning rate-nya adalah 5/5. Bisa dilihat bahwa untuk loss itu nilainya sekitar 0,005, akurasinya 100, val loss-nya itu 0,3642 dan val akurasinya adalah 95. Performa dihasilkan bisa dilihat hasil akurasi sebesar nilai akurasi di training set sebesar 100, sedangkan nilai hasil val akurasi menyatakan nilai akurasi di test set atau sebesar 0,95. Untuk nilai loss-nya adalah hasil loss menyatakan nilai loss function di training set sebesar 0,005, sedangkan hasil val loss menyatakan nilai loss function di test set sebesar 0,3642. Sehingga untuk akurasinya bisa dibilang stabil di sini 100, di sini 95, sedangkan loss function-nya itu menurun. Di sini saya juga melakukan pengujian untuk data testing. Di sini dengan pengambilan skornya itu dari BERT model, evaluasi dari test and code. Test and code ini itu input formatting dengan pengambilan datanya itu data testingnya, dan bisa dilihat untuk data testing menghasilkan nilai val loss sebesar 0,3751, akurasinya adalah 95. 0 untuk data sentimen negatif dan 1 untuk sentimen positif. Untuk akurasinya adalah 95 dan di sini 20. Kenapa 20? 20 itu hasil dari split training data testing. Kesimpulan, yang pertama adalah hasil pengujian data testing arsitektur transformer menggunakan algoritma BERT pada sentimen analisis Twitter opini film menghasilkan nilai loss sebesar 0,3751 dan nilai akurasi 95, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin kecil nilai loss function, maka semakin tinggi nilai akurasi yang dihasilkan. Yang kedua adalah model BERT sudah dilakukan pelatihan dengan ketentuan yang ada di vocabulary pada BERT, sehingga hasil komputasi yang dihasilkan lebih maksimal dan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk melatih sebuah model baru. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.